mempersembahkan program Santapan Rohani. Terambil dari Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9, lalu dilanjutkan dengan 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-9, lalu dilanjutkan dengan 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ular tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu, orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-4. Hizkia menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Judul renungan kali ini, Sang Penyembuh Agung, ditulis oleh Jennifer Benson Shaw. Ketika seorang kerabat mulai menjalani suatu perawatan medis untuk menyembuhkan alergi makanan yang akut, saya begitu bersemangat sampai-sampai saya terus membicarakannya. Saya senang menjelaskan proses intensif yang dijalani sambil memuji-muji dokter yang menemukan program tersebut. Akhirnya beberapa teman berkomentar, "Rasanya Tuhanlah yang seharusnya dipuji untuk kesembuhan itu." Pernyataan mereka membuat saya tertegun. Apakah saya telah mengalihkan pandangan saya dari Sang Penyembuh Agung dan justru mendewa-dewakan kesembuhan itu sendiri? Bangsa Israel juga jatuh ke dalam jerat yang sama ketika mereka mulai membakar dupa bagi ular tembaga yang pernah dipakai Allah untuk menyembuhkan mereka. Mereka sudah lama melakukan penyembahan ini sampai suatu waktu Raja Hizkia menyatakan hal tersebut sebagai penyembahan berhala dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat oleh Musa. 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-4. Beberapa abad sebelumnya, sekawanan ular tedung menyerang perkemahan Israel. Ular-ular itu memagut mereka dan banyak yang mati. Meskipun masalah itu diakibatkan oleh pemberontakan Israel terhadap Allah, mereka akhirnya berseru meminta pertolongan kepadanya. Allah menunjukkan belas kasihannya dan memerintahkan Musa untuk memahat ular dari tembaga, menaruhnya pada sebuah tiang, dan mendirikannya agar terlihat oleh semua orang.
Ketika orang yang terpagut ular melihatnya, ia akan sembuh. Mari renungkan apa saja pemberian Allah bagi Anda. Adakah dari antara pemberian itu yang lantas menjadi objek pemujaan dan tidak lagi menjadi bukti belas kasihan dan anugerahnya? Kiranya kita mengingat bahwa hanya Allah kita yang kudus, sumber segala pemberian yang baik, yang layak menerima penyembahan kita. Bagaimana cara Allah menunjukkan kebaikannya kepada Anda melalui orang lain? Mengapa kita begitu mudah memuji orang lain untuk sesuatu yang telah Allah lakukan dalam hidup Anda? Ya Allah, aku menyembahmu sebagai pribadi yang maha kuasa, mendengarkan doa-doaku. Terima kasih karena Engkau senantiasa